kedutaan. Jangan sampai ada satu dokumen pun yang tertinggal, karena bakal nggak diterima sama kedutaan kalau misalnya dokumen atau persyaratan yang diminta tidak sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kami akan menjelaskan insya Allah secara detail apa aja persyaratan dan dokumen-dokumen yang teman butuhkan untuk menikah di Turki. Catat ya, ini hanya untuk menikah di Turki. Baiklah, untuk dokumen pertama yang teman-teman harus siapkan adalah minta ke RT surat pengantar untuk menikah. Nanti di surat itu kita akan mengisi data-data dan teman-teman harus membawa KTP dan KK. Setelah itu dari RT nanti teman-teman bisa datang ke RW untuk meminta tanda tangan Pak RW juga, dan ke nanti ada ketua adat. Jadi ke Pak RT, Pak RW dan ketua adat. Setelah kita mendapatkan tanda tangan dari Pak RT, Pak RW, dan ketua adat, jadi nanti surat pengantar nikahnya dibawa ke kelurahan. Nah, di kelurahan itu kita juga harus bawa kembali KTP kita, KTP calon, terus kakak kita, kakak calon, dan KTP orang tua kita, dan kalau bisa KTP calonnya juga. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan adalah teman-teman harus membayar pajak dulu. Jadi nanti diminta surat bukti bahwa kita telah membayar pajak. Pajaknya itu pajak bumi dan bangunan. Dan satu lagi harus dipersiapkan, jangan sampai ketinggalan, adalah foto 2x3, yaitu foto kita dan calon kita, yang nantinya akan digunakan oleh pihak kelurahan untuk data mereka. Setelah dokumen kita lengkap dan dicek oleh pihak kelurahan, nanti kita akan diberikan N1 sampai N5 dan N6. Nah, yang N6 fungsinya adalah untuk kematian suami atau istri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berstatus single, nanti diberikan N1 sampai N5. Dan jangan lupa untuk N5-nya surat izin dari orang tua wajib diberikan materai. Oke, untuk N1 itu apa? Yaitu N1 adalah surat pengantar perkawinan. Yang kedua, N2 adalah permohonan kehendak menikah. N3 adalah permohonan pencatatan isbat. N5 surat izin orang tua. Nah, N5 ini nanti teman-teman wajib dan harus bermaterai. Jadi nanti setelah kita mendapatkan N1 sampai N5 dan surat single dari pihak kelurahan, nanti kita bisa ke KUA. Kenapa kita harus ke KUA? Karena kalau misalnya teman-teman mau menikah di Turki, itu mazhab kita dan mazhab orang Turki berbeda. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia itu mazhabnya Syafi'i ya, sedangkan mazhab orang Turki adalah Hanafi. Dan kita orang Indonesia yang bermazhab Syafi'i itu harus menikah dengan adanya wali, sedangkan di Turki tidak ada wali yang akan diwakilkan oleh pihak dari KUA setempat. Nah, kita membutuhkan surat pengantar menikah, nanti kita bisa minta surat taukil wali bil kitabah atau surat wali berwakil dari KUA ya. Jadi diulangin sekali lagi, nanti kita bisa minta ke pihak KUA dengan membawa N1, N5 itu dan surat single kita, minta surat wali berwakil dari KUA atau taukil wali bil kitabah yang nantinya kita bisa bawa ke Turki. Setelah dokumen yang kita sudah prepare dari Indonesia, nanti kita sebelum pergi wajib juga untuk meng-email kepada pihak embassy atau kedutaan yang ada di Turki untuk menanyakan apa aja dokumen yang dibutuhkan untuk menikah di Turki tersebut. Karena biasanya mungkin ada updatean terbaru dari pihak kedutaan mengenai dokumen yang harus kita butuhkan. Nah, untuk kemarin itu menikah di Turki pada Oktober 2020, dokumen yang diperlukan atau yang harus kita bawa ke embassy atau kedutaan Turki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat N1 hingga N5 yang asli.
yang didapatkan dari kelurahan pemohon di Indonesia dengan masa berlaku 2 bulan. Ada N5 yaitu surat izin orang tua yang harus bermaterai karena pihak kedutaannya mau bermaterai. Terus selanjutnya, jika pemohon berstatus janda atau duda cerai, maka perlu dilengkapi dengan akta perceraian. Jika pemohon adalah janda atau duda karena kematian, maka perlu dilengkapi dengan formulir N6 untuk kematian suami atau istri. Setelah itu nanti surat keterangan single untuk calon warga negara Turki. Jadi nanti kita harus bawa surat single dari warga negara Turki atau calon kita, atau bahasa Turkinya nüfus kayıt örneği ya. Terus selanjutnya, jika pemohon belum lapor, jadi kita sebelum pergi ke Turki baiknya melapor dulu ke kedutaan. Itu bisa lapor diri di peduliwni.kemlu.go.id. Nanti untuk di description-nya akan ditulis ya biar nggak salah. Terus kita harus bawa fotokopi paspor atau KTP dari calon suami dan calon istri. Jadi teman-teman, karena kita harus ke Turki, kita juga harus prepare buat paspor ya. Terus selanjutnya kita harus membawa akte kelahiran asli ya. Jadi ini harus yang asli. Teman-teman harus membawa akte kelahiran asli beserta fotokopinya. Terus selanjutnya kita harus membawa fotokopi KK. Terus ada foto 2 lembar ukuran biometrik. Terus harus membawa surat pengantar nikah. Ini tidak dikenakan biaya. Dan karena kita nanti kalau misalnya teman-teman habis menikah mau tinggal di Turki, artinya kita harus buat surat izin ya. Pihak kedutaan itu menyarankan kita untuk membuat SKCK pada saat kita berada di Indonesia. Nah, SKCK ini adalah surat keterangan catatan kepolisian yang nantinya akan kita gunakan untuk pengurusan ikamet atau izin tinggal di Turki ya. Jadi nanti SKCK-nya yang kita minta bisa kita urus di Polres atau Polda terdekat. Jadi SKCK-nya surat izin untuk tinggal di Turki. Nah, jadi itu aja dokumen yang harus teman-teman siapkan di Indonesia ya. Jadi sebelum berangkat ke Turki, dokumen-dokumen tersebut sudah harus disiapkan, dan jangan sampai ada dokumen yang tertinggal karena nanti bakalan ribet sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun komentar mengenai dokumen ini, ataupun mungkin kami ada kesalahan dalam menjelaskan, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti kita bisa chat di bawah. Sebelum berangkat kita cek-cek lagi apa aja yang dibutuhkan dan diperlukan pada saat kita mau datang ada satu dokumen pun yang tertinggal, karena bakal nggak diterima sama kedutaan kalau misalnya dokumen atau persyaratan yang diminta tidak sama dengan persyaratan yang mereka telah berikan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pengurusan dokumen dan persyaratan apa aja yang dibutuhkan pada saat kita warga negara Indonesia mau menikah di Turki. Teman-teman bisa juga follow Instagram kami di @rienda_rm. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, insya Allah dijawab via Instagram kalau mau fast respon. Itu aja video dari kami. Sampai jumpa.